Halo Sobat Infinity, selamat datang di konten waktu Infinity berbincang dengan aku Dharma yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu mahasiswa berprestasi di lingkungan jurusan Teknik Informatika. Tepatnya dari Prodi Ilmu Komputer. Nah, mungkin dari kalian pastinya penasaran banget tentang siapa yang akan jadi narasumber kali ini. Atau mungkin dari kalian udah tahu nih siapa kakak yang ada di samping aku yang buat menemani dalam berbincang kali ini. Nah, mungkin aku mau sapa dulu dari Kak Andika yang merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Komputer angkatan 2019. Halo Kak, apa kabar nih? Baik, baik. Nah, Salam mungkin kenal. sebelumnya aku juga baru sempat ketemu nih, walaupun secara virtual sama Kak Andika. Nah, mungkin Kak Andika sendiri pastinya sekarang nih lagi banyak kegiatan gitu Kak ya tentang aktivitas-aktivitas yang sedang jalani. Nah mungkin bisa di-spill nih Kak buat Sobat Infinity yang lagi nonton apa aja sih kegiatan Kakak sekarang saat ini? Ya, sekarang saya lagi ngejalanin program fast track namanya di yaitu kuliah S2 sembari kuliah S1 juga di Universitas Mingxi University of Technology di Taiwan, dan saya juga masih ngelanjutin kuliah S1 saya di Undiksa. Nah, jadi sekarang saya lagi ngerjain skripsi sambil mulai kuliah S2 di sini. Nah dari yang dijelasin sih berarti dari segi aktivitas padat banget gitu Kak ya antara S1 dan juga S2-nya gitu ya. Nah mungkin masuk ke pertanyaan pertama nih Kak tentang aktivitas-aktivitas yang dijalani. Nah, apa sih yang jadi motivasi atau penyemangat nih buat kakak untuk berkarya atau menjalani aktivitas khususnya di bidang atau dunia pendidikan gitu kak? Untuk di akademis sendiri, ya motivasi terbesarnya tentunya passion terhadap teknologi itu sendiri kan. Kita dari semester satu belajar dasar dari mungkin pemrograman, teknologi komputer, bahkan sekarang tetap nyebrang ke dalam di sini electrical engineering ya. Eh Penyemangatnya sih tetap kayak motivasi buat tetap berkontribusi ke dalam bidang teknologi dan tetap berada di leading edge, tetap berada di posisi paling advance dalam teknologi itu sendiri, tetap ngikutin perkembangannya dan kayak sekaligus ngelatih diri buat karir kedepannya ya. Karena kan kita berada di universitas, jadi bakal jadi awal karir kita nanti di dunia kerja gitu. Jadi itu aja sih penyemangatnya kayak dari sisi lain juga mungkin ada motivasi dari keluarga, tapi yang paling gini ya passion, eh, minat sendiri dari bidang teknologi itu sendiri. Oke, berarti dari yang dibilang sih berarti penyemangat itu tentang fashion gitu kak ya, tentang kenapa kita suka gitu terkait teknologi itu sendiri. Nah, membahas terkait mahasiswa berprestasi nih kak, pastinya nggak jauh dari kata perlombaan gitu nih. Nah, dari Kak sendiri, lomba apa aja sih yang udah pernah Kak ikutin gitu? Mungkin bisa di-share nih ke Sobat Infinity tentang lomba apa, mungkin dari ketentuannya ataupun persyaratannya seperti itu, Kak. Dari awal dulu ya, mungkin waktu semester 2 aku pernah ikut yang namanya Global Game Jam di Denpasar. Kita disuruh diberikan tema untuk membuat sebuah video game gitu. Jadi waktunya 48 jam. Jadi selama 2 hari kita kayak begadang dan em, di kayak tidur di depan di dalam hallnya itu. Nah, kita waktu itu baru belajar juga ini yang jadi bisa dibilang eh, di bawah di bawah ekspektasi lah. Tapi tetap aja itu pengalaman yang menarik. Akhirnya tentu saja
karena pasti di Indonesia tahu yang namanya gemastik, dan kebetulan kayaknya baru aja lewat ya gemastik yang terakhir. Terus eh, aku juga pernah partisipasi dalam gemastik dua kali. Em, yang pertama di akhir semester 2, tiga kali, oh ya tiga kali. Jadi itu semua, eh, saya cuma pernah ikut dua bidang, yaitu programming, yang competitive programming, yang dimana emang nggak pernah, terus terang hasilnya nggak pernah terlalu bagus, paling dari 10 kita bisa cuma jawab satu, dua. Semoga ya mungkin di generasi berikutnya bisa lebih baik. Namun yang hasilnya lumayan baik waktu ini, saya satu tim dengan Kak Yuda namanya dari PTI. Kita menang, juara, medali perak dan dalam kategori karya tulis IT. Itu kita ngangkat soal eh, segmentation menggunakan citra drone citra drone tentang membedakan soal petak dan pematang sawah. Jadi drone itu akan hasil dari citra drone-nya itu akan disegmentasi menggunakan machine learning dan AI rentannya. Jadi hasil dari karya ilmiah yang kita buat itu berhasil memenangkan medali perak ya, syukur. Dan sebenarnya itu juga sekarang saya coba kembangkan jadi skripsi saya. Oke, yang dibilang sih berarti Kak Anika ini dari awal kuliah berarti udah mulai aktif banget sih dia dari perlombaan gitu. Dan juga tentunya nggak jauh-jauh dari IT itu sendiri gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang aktivitas kakak gitu, dan juga mengikuti perlombaan. Nah, jika dibilang gimana sih cara kakak untuk membagi waktu gitu antara tadi ada program juga, ada lomba, dan juga tugas-tugas kuliah itu sendiri gitu kak. Sebenarnya memang cukup padat kalau itu dijadikan target ya. Kayak memang tugas kuliah kita, per- entah di mana gimana di prodi lain atau jurusan lain, tapi ya kerasa di Ilkom dan mungkin di TI juga itu benar-benar padat. Dan kalau untuk nyimbangin waktu dengan lomba itu juga lumayan susah sebenarnya. Jadi trik yang biasa saya pakai itu, karena anggap aja kita lomba di masalah kompetitif programming atau mungkin karya tulis gitu. Hal yang kita pelajari buat lomba itu juga bakal kepake pas kuliah nanti. Jadi anggap aja kita sambil belajar buat lomba, sambil belajar buat kuliah. Nah, tugas ya itu kan masalah belajar. Kalau tugas ya harus dikerjain. Jadi kita juga harus belajar buat eh, dengan cepat ngerjain tugas kuliah itu. Caranya ya intinya waktu jangan jangan ke arah, biasanya kalau mahasiswa kan pakai sistem kebut semalam atau semacamnya. Terus terang saya juga pakai sistem itu, tapi eh, kerasa banget kalau itu yang sebenarnya paling nguras waktu. Dan eh, walaupun endingnya kita juga nggak terlalu ngerti apa yang kita pelajarin karena ya tergesa-gesa bikinnya. Jadi yang perlu dihindari itu pertama sistem ke semalam ya, yang emang harus banget dihindari. Dan kalau buat eh, belajar secara programming atau semacamnya, mending kayak eh, ketika nugas itu jangan anggap aja selesai dulu. Jangan em, kayak terlalu perfeksionis atau semacamnya. Ada gininya buat ada waktunya buat perfeksionis buat nugas itu. Tapi intinya kita lihat apa em, yang diminta sama tugasnya, apa yang diminta, dikasih tugas sama dosennya, kerjanya itu sampai selesai. Kalau misalnya kita kurang puas sama sama itu, ya kita bisa perbaiki itu, tapi nggak sebagai itu, nggak sebagai proyek kita pribadi. Kebanyakan yang jadi masalah ketika mereka kehabisan waktu untuk tugas
yaitu mereka pertama emang kelar kerjanya, dua mereka kadang-kadang terlalu perfeksionis. UI-nya kurang bagus atau kodenya kurang efisien atau gimana atau mungkin penulisannya kurang rapi. Ya kalau itu good enough cukup aja dulu gitu. Oke, dari yang dibilang sih berarti tentang tugas nih, berarti untuk sekarang ini untuk mungkin dari saran kakak berarti tugas itu yang penting ngumpul dulu gitu kak ya, untuk masalah bagusnya atau enggak gimana isi dari tugas itu berarti hal belakangan yang mungkin bisa diperbaiki di kedepannya. Nah, selain itu juga dari sempat disinggung tadi tentang SKS tersebut, sistem kebut semalam. Dan dari aku sendiri juga kadang-kadang juga sering banget itu pakai sistem SKS itu. Nah, mungkin nanti kedepannya bisa dihindari gitu ya. Nah, tadi juga Kak sempat bahas terkait bahwa kakak ini ikut yang namanya Fast Track Program Master Degree in Electrical Engineering di Mingchi University of Technology Taiwan. Nah, mungkin bisa di-share nih Kak tentang gimana sih kakak bisa mengikuti program tersebut dan mungkin ada tips atau trik buat Sobat Infinity yang nantinya mungkin bisa atau mau mengikuti jejak kakak untuk mengikuti program tersebut. Sebenarnya saya tahu soal program ini udah dari semester 3 ya. Waktu itu prodi prodi bukan jurusan kita ada kerjasama sama Universitas Mingshu buat student exchange. Walaupun karena itu waktu itu karena masih COVID, jadi kita belajar online dari rumah. Waktu itu kita belajar satu mata kuliah GSKS yang disetarakan gitu. Waktu itu kita masih semester 3 masih pas tapi udah ngambil mata kuliah semester 5 kan. Kita ngambil AI yang dimana dosennya itu dari sini dari Taiwan. Nah, jadi ya dosennya itu ngehin kalau mereka punya program fast track 3+2 di mana kita di tahun keempat dari S1 kita bisa lakuin sambil ngambil S2 di sini. Jadi pada akhirnya kalau semuanya berhasil kita bisa dapat S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Ya awal pada umumnya minimal kan harus 6 tahun. Jadi itu sudah saya target dari semester 3 dan ketika saya udah sekitar berapa ya semester 6 akhir mungkin udah mulai-mulai semester 7 ada pengumuman kalau akhirnya program ini dibuka buat angkatan saya. Ya saya nggak buang-buang waktu buat daftar gitu. Karena dan ya saya pilih electrical engineering karena emang ini yang paling dekat dengan di sini nggak ada computer science itu satu jadi ya ini yang bisa dibilang terdekat. Dan kemudian untuk yang mau ikut, yang mungkin yang pertama yang paling penting bahasa Inggrisnya ya, karena ada tes TOEFL buat masuk ke sini. Walaupun nggak besar-besar amat sebenarnya, tapi kalian diharuskan, kalaupun misalnya udah lulus tes TOEFL-nya itu, namanya skor TOEFL-nya memang mumpuni buat diterima ke sini, tapi eh, kalau memang bahasa Inggrisnya belum bagus, bakalan susah banget adaptasi di sini. Walaupun ya kelasnya udah syukur masih bahasa Inggris kelasnya gitu karena eh, bahasa resmi di sini kan Mandarin dan eh, kalau misalnya bahasa Inggrisnya aja belum kuat gitu nanti harus baca bahasa Inggris harus bahasa bahasa Mandarin lagi belum lagi ngambil S1 ngambil S2 gitu bakal kelabakan banget dan tips lain yaitu juga bangun relasi buat sama dosen yang gak usah banyak-banyak, satu atau dua aja. Karena kalian bakal butuh em, surat rekomendasi dari mereka. Juga tentu saja di dalam surat rekomendasi itu ya mereka mungkin bisa nge-praise kalian, tapi mereka nggak akan bisa bohong soal faktanya. Jadi kalian juga harus siapin achievement atau sertifikasi kalian yang bisa menonjol nanti dari apa namanya eh, agar bisa diterima di sini gitu.
Nah, dari yang tadi disampaikan berarti kan eh, dari segi bahasa yang perlu banget untuk ditingkatin gitu kak ya. Selain itu juga kita juga perlu yang namanya update info itu dan juga relasi dengan dosen untuk mengetahui ya kayak program-program ini nih. Nah, kemudian berarti kan yang tadi disampaikan berarti dalam kelas tersebut tidak menggunakan bahasa Mandarin gitu kak ya. Berarti fokus ke bahasa Inggris seperti itu. Iya, Nah, kebanyakan walaupun kadang-kadang dosennya juga bakal sesekali gitu memakai bahasa Mandarin, tapi secara umumnya kayak materi-materi, tes itu semua masih dalam bahasa Inggris. oke, menarik banget sih tentang program-program ini, apalagi kita bisa S1 dan juga S2 dengan waktu 5 tahun sih. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa sih, Kak. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke yang berikutnya nih. Nah, tadi kan udah dibahas tentang program yang diikuti, perlombaan, dan juga aktivitas yang ada. Nah, pasnya nih, Kak, dalam eh, keseharian nih, baik itu dalam perlombaan atau kegiatan, pastinya kita pernah atau merasa eh, down atau insecure gitu Kak. Apalagi kalau ikut lomba itu kan eh, ada kalah ada menangnya. Nah dalam kelas kan pasti kita masa kayak gagal nih apa sih yang kurang. Mungkin dari Kak sendiri ada cara sih atau tips untuk meningkatkan semangat atau bangkit dari kegagalan tersebut itu Kak. Kalau untuk tips sendiri, kayak ya mungkin dalam beberapa kali saya juga pernah saya mikir kalau saya kemampuan saya sendiri nggak optimal gitu, dan ada beberapa eh, mungkin saya juga sering dengar kalau ngapain ikut lomba juga nanti kalah gitu kan. Saya juga agak kurang ngerti maksudnya, padahal lombanya kan gratis gitu. Jadi ya sebenarnya ikut-ikut aja, itu juga jadi pengalaman. Walaupun eh, memang gitu bakalan capek dan bakalan eh, nguras waktu buat kuliah, dan misalnya kalau udah kuliah aja kelabakan tapi masih ikut lomba gitu, itu bakalan worth it. Saya bisa jamin itu bakalan worth it karena walaupun cuma partisipasi, itu juga bakalan alas sebuah pengalaman yang bisa kita tunjukkan nantinya gitu. Nah, untuk cara ngatasin eh, waktu down gitu misalnya, kayak agar eh, mungkin yang paling gini tuh adalah yang paling bakalan membuat kita ngerasa gagal itu kan ya perbandingan ya. Coba, karena jangan, kalian sering banget, yang paling saya ingat gitu waktu saya semester berapa ya, semester 3 kalau nggak salah kan. Jadi eh, semester 3 gitu kan mulai ada adik-adik tingkat gitu kan. Dan ketika kayak ketemu sama beberapa adik tingkat gitu, kita bakal ngebandingin kayak gimana performa kita dibandingkan mereka. Mereka aja lebih muda, mereka mahasiswa baru gitu, tapi mereka punya kemampuan yang ya dalam beberapa sisi lebih dari kita. Itu bakalan itu bakalan berat banget buat rasa percaya diri tentunya, karena ya kita udah semester 3 tapi masih masa dikalahin anak semester 1 gitu. Ya itu bakalan terjadi beberapa kali, tapi cara saya ngatasinnya ya coba bandingin aja seberapa jauh kita udah improve dari semester lalu. Jadi, oh dulu kita belum bisa bikinnya, sekarang udah bisa. Itu aja kayak perbandingan yang menurut saya sehat itu aja. Ya saya juga kayak dari semester awal ada yang namanya rival ya, kayak apa namanya, teman lain gitu yang anggap aja dari segi kemampuan mirip sama kita. Jadi kita juga ngukur kayak progres kita dalam belajar itu, kita bandingin sama dia sejauh apa gitu. Jadi kalau kita make matrix yang benar, kita pakai untuk ukuran yang benar buat ukur diri kita sendiri. Eh, jadi waktu kita merasa down, ya emang harusnya ngerasa down karena kita nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalnya kita bikin ekspektasi yang nggak, apa namanya, kita bikin ekspektasi yang
nggak, itu malah nggak membangun dan nggak ada akhirnya gitu. Jadi set ekspektasi yang reasonable aja buat diri sendiri. Oke, berarti yang aku dapat tangkap itu ya, ada terkait gimana cara kita untuk bisa bangkit. Berarti tentang bagaimana kita itu eh, mengingat progres diri kita sendiri itu kak ya. Jangan malah terlalu fokus dengan orang lain, tapi tidak fokus dengan diri sendiri seperti itu. Nah mungkin terakhir nih kak, untuk Sobat Infinity di rumah, apakah ada seperti quote atau kata-kata mungkin buat penyemangat gitu kak? Maaf ke-mute ya. Jadi eh yang mungkin kata-kata yang biasa saya pakai, mungkin joke sama teman-teman saya juga. Ini dari istilah programming. eh Mending isinya nol daripada nol. Jadi mending kita tahu kalau isinya itu angka nol gitu. Kalau kita emang nggak bisa gitu, daripada kita nggak pernah coba dan kita nggak tahu apa isinya gitu. Kita nggak tahu apa apa akibatnya gitu. Kita nggak tahu apa outcome-nya bakalan. Jadi mending kalau misalnya kita ragu gitu, kita nggak usah takut buat nyari tahu. Kayak mungkin eh, yang biasa ya, takut ngelihat nilai gitu karena takut nilainya jelek gitu. Nilainya nggak akan berubah karena kita nggak mau lihat gitu. Nilainya bakalan tetap aja. Jadi eh, belajar aja buat nge nerima itu, dan juga biasain jangan berhenti belajar. Kayak untuk di universitas itu kita juga kalian pasti bakal pernah ngerasa juga di universitas kalau eh, yang dikasih tahu itu terlalu cepat pelajarannya. Jadi itu menurut saya itu apa namanya, komplain yang wajar, tapi kembali lagi kalau tuntutan di dunia kerja nggak jauh beda dari itu. Kita emang dituntut belajar memang secepat itu. Ditambah lagi, ya surprise yang kalian pelajarin di universitas sekarang dalam 4 3 2 3 4 tahun bakalan kedaluarsa. Jadi kalau kalian belajarin itu terus juga nggak akan, terutama dalam ini saya khusus bicara dalam hal IT, karena mungkin eh, dalam ilmu lain juga agak agak berbeda ya. Tapi dalam IT, hal yang kalian pelajari itu bakalan cepat keluar saja. Jadi daripada kalian pelajarin itu aja dan kalian, oh apa namanya, freak out karena kalian nggak bisa pakai Laravel, nggak bisa pakai SQL misalnya, itu tools itu bakalan berganti. Jadi lebih baik kalian belajar caranya belajar. Misalnya belajar baca dokumentasi, belajar ngertiin apa isi code, belajar kalian coba ukur seberapa cepat kalian bisa beradaptasi sama tools baru. Itu bakalan jauh lebih berguna ke depannya di karir kalian. Itu aja sih. Oke, dari yang disampaikan sih menurut aku udah benar-benar bagus banget sih, dari motivasinya, dari gimana cara mengatasi rasa down itu. Nah, tapi nih Kak, karena mungkin masalah waktu, jadi kita nggak bisa terlalu banyak ngobrol lagi, dan mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa next lanjut konten lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal baru mungkin itu Kak. Nah, jadi terima kasih untuk Kak Andika yang mungkin udah mau membagikan pengalamannya, motivasi dari tips dan juga trik, serta pesan-pesan yang disampaikan ke Sobat Infinity nih. Terima kasih juga untuk Kak Andika udah meluangkan waktunya mungkin dari bilang tadi padat banget jadwalnya, yang udah mau untuk ngeluangin waktu walaupun secara virtual gitu Kak ya, belumnya bincang sama aku Dharma di konten WB ini. Nah, untuk Sobat Infinity, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami untuk melihat cuplikan dari konten WB ini. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe
channel YouTube kami untuk menyaksikan versi lengkap dari konten WIB kali ini. Nah, jangan lupa juga untuk komen atau nggak like jika kalian ada pertanyaan ataupun hal yang ingin sampaikan nih. Nah, akhir kata, aku Dharma mengucapkan mohon maaf nih Kak, jika ada salah kata dalam sama menyampaikan pertanyaan ataupun berbincang-bincang kali ini. Mohon maaf juga buat Sobat Infinity yang udah nonton, jika ada salah kata, dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Andika dan juga Sobat Infinity yang udah setia mendengarkan konten WIB kami. Nah, aku Dharma ingin pamit undur diri nih Kak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin kita bisa jargon dulu nih Oke, biar semangat. sampai jumpa. TI Go Technology. TI Go Technology. teknologi. Nah, mungkin biar lebih kompak nih Kak, bisa kita ulang lagi nih jargonnya nih. Oke, Eh, TI Go Go Technology. teknologi. Oke, terima kasih Kak Andika atas waktunya. Makasih, sama-sama.